Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas kelanjutan soal OSN tahun 2022. Kita masuk ke soal nomor 3. Dan sebelumnya saya mau minta maaf ke teman-teman yang sudah request untuk melanjutkan pembahasan soal OSN tahun 2022. Tapi saya udah lama nih gak upload video. Karena kemarin lagi ada banyak masalah. Jadi kemarin belum sempat untuk bikin konten lagi. Dan mungkin buat teman-teman yang request juga untuk bahas soal KSM, baik itu yang kabupaten, provinsi. Ya sebelumnya saya minta maaf juga kalau belum sempat bikin konten videonya. Nanti kalau mungkin ada waktu, nanti saya akan usahakan untuk bikin videonya. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal nomor 3, kelanjutan dari video kemarin. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Oke, soal nomor 3. Polimer dan analisis data spektroskopi. Diketahui polimer poliuretan disintesis melalui reaksi berikut. Dari monomer diisosianat sama monomer senyawa A. Pertanyaan yang A, berdasarkan persamaan reaksi tersebut, gambarkan struktur dari senyawa A. Kalau kalian lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini, dari monomer diisosianat itu ada di bagian ini sampai sini. Maka monomer yang satunya adalah monomer yang ini ya. Sehingga jawaban yang A berarti monomernya senyawa alkohol ya. CH2, OH, terus bagian kirinya OH. Nah, ini termasuk polimer kondensasi. Jadi, dari dua monomer ini nanti dilepaskan molekul H2O. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang B. Berdasarkan perilakunya, poliuretan termasuk ke dalam kelas polimer termoset. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polimer termoset. Nah, polimer itu salah satu jenisnya adalah polimer termoset. Polimer termoset adalah polimer yang ketika dipanaskan, polimernya itu akan mengeras dan susah untuk dibentuk ulang. Contoh sederhananya adalah polimer plastik yang biasa kita pakai atau botol-botol minuman. Itu kalau kita bakar, nanti pasti akan menggumpal ya, dan mengeras. Dan nggak mungkin dibentuk ulang. Itu contoh-contoh polimer termoset. Kemudian, pertanyaan yang C. Hasil karakterisasi suatu poliuretan yang didapatkan memiliki berat molekul rata-rata 250.000 gram per mol. Berdasarkan data tersebut, hitung nilai derajat polimerisasi poliuretan yang dihasilkan. Nah, teman-teman, untuk yang C, apa itu derajat polimerisasi? Derajat polimerisasi adalah nilai dari MR polimer yang dihasilkan dibagi dengan MR dari unit berulangnya. Jadi, derajat polimerisasi itu menunjukkan berapa banyak unit berulang yang membentuk suatu polimer. Sehingga kita bisa rumuskan derajat polimerisasi sama dengan MR dari polimer dibagi dengan MR unit berulang. Nah, berapa MR dari unit berulang? Teman-teman bisa lihat dari struktur unit berulang poliuretan. Nilai derajat polimerisasinya adalah nilai N yang
luar kurung ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan kembali struktur dari poliuretan, di sini rumus kimia dari poliuretan, kalau kita hitung karbonnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi C-nya ada 17 ya. Kemudian hidrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hidrogennya 16, oksigennya ada 1, 2, 3, 4. Terus nitrogennya ada 2 ya. Maka kalau kita hitung MR-nya, kita hitung di kalkulator, 12 kali 17 plus 16 kali 1 plus 16 kali 4 plus 14 kali 2. Nah, hasilnya 312. Maka derajat polimerisasinya sama dengan 250.000 dibagi 312. Nah, kita bisa dihitung di kalkulator. 250.000 dibagi 312. Hasilnya 801 ya. Maka derajat polimerisasi dari polimer yang dihasilkan adalah 801. Nah, itu untuk pembahasan soal yang D. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang D. Perkirakan jumlah puncak sinyal karbon untuk monomer diisosianat yang muncul pada spektrum C13 NMR. Jelaskan jawaban Anda. Nah, kalau kita lihat lagi gambar dari molekul diisosianat, nah, gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat senyawa diisosianat ini dia simetris kanan kiri dan juga atas bawah. Sehingga bagian kanan kirinya ini sejenis. Jadi ini jenis karbon yang pertama, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ini. Yang kelima yang di sini. Dan yang terakhir yang keenam yang di sini. Sehingga ada 6 signal di CNMR-nya nanti. Nah, jadi itu untuk jawaban yang D. Sekarang kita lanjut ke yang E. Berdasarkan struktur berikut, nah kalau teman-teman baca naskah soalnya, ini tidak ada gambar yang dikasih. Jadi untuk pembahasan video ini aku nggak bisa bahas untuk soal yang E ini, karena nggak ada gambar yang dikasih. Jadi kita skip aja. Kita lanjut ke pertanyaan yang F. Diketahui suatu senyawa I, nah ini ada gambarnya, yang mirip dengan monomer diisosianat, yang keduanya merupakan regioisomer. Regioisomer itu adalah isomer di mana posisi gugusnya itu berbeda. Kalau di benzena kan ada posisi orto, meta, para. Nah, nanti posisi gugus NCO ini berbeda sama di isosianat. Salah satu sinyal yang muncul pada spektrum HNMR senyawa I adalah puncak triplet di daerah aromatik dengan konstanta kopling 2Hz. Gambar ulang struktur senyawa I dengan posisi relatif NCO terhadap CH2 berdasarkan data puncak tersebut dan tandai proton yang memberikan sinyal triplet tersebut. Oke, kita gambar ulang dulu. Kalau teman-teman lihat data yang dikasih dari spektrum HNMR-nya, ada puncak triplet di daerah aromatik dengan konstanta kopling 2Hz.
Kalau di daerah aromatik, konstanta couplingnya itu 2Hz, itu pasti konstanta coupling untuk hidrogen antar hidrogen meta ya. Jadi konstanta coupling 2Hz itu untuk untuk 2 hidrogen pada posisi meta keduanya. Kalau hidrogen di posisi orto, pasti konstanta couplingnya di sekitar 6-8. Kalau di posisi para, nanti nggak keluar, konstanta couplingnya terlalu kecil. Karena puncaknya triplet, berarti tetangga hidrogen ini di posisi meta ada 2. Sementara di posisi ortonya tidak ada. Maka, kita bisa simpulkan, struktur dari senyawa I yang tepat adalah ketika posisi NCO-nya di sini. Kenapa? Karena hidrogen inilah yang nanti akan menghasilkan puncak triplet. Karena dia punya 2 tetangga di posisi meta. Nah, jadi ini senyawa I yang dimaksud. Nah, itu struktur dari senyawa I. Kemudian kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal yang G. Di sini ada gambar spektrum IR. Gambar di atas merupakan spektrum FTIR monomer di isosianat. Berikan analisis Anda mengenai puncak terkuat yang muncul pada 2262 cm/-1 tentang kemungkinan gugus yang berkolerasi dengan puncak tersebut. Nah, kalau di IR keluar puncak di daerah 2000-an, 2200 sampai 2400 itu puncak untuk ikatan rangkap 3. Jadi pasti puncak di 2262 ini puncak untuk ikatan rangkap 3. Nah, yang mungkin berikatan rangkap 3 di senyawa di isosianat adalah dari gugus NCO-nya. Maka dari sini kita bisa simpulkan kalau berdasarkan struktur FTIR-nya, struktur di isosianat yang sesuai itu nanti dia seperti ini. Nah, ikatan rangkap 3-nya dari mana? Sebenarnya kalau NCO beresonansi, dia bisa berubah jadi rangkap 3 di N, ikatan tunggal di O. Nah, ketika N-nya donor PEB ya, beresonansi. Nah, O-nya jadi negatif, N-nya jadi positif. Tapi sebenarnya bisa juga O-nya yang berikatan rangkap 3. Beresonansi jadi seperti ini. O-nya jadi plus, N-nya jadi minus. Nah, akan tetapi kalau secara teori ya, keelektronegatifan oksigen itu lebih besar dari nitrogen. Jadi seharusnya muatan formal negatif lebih cenderung ke arah atom oksigen karena oksigen lebih elektronegatif daripada nitrogen. Jadi harusnya struktur resonansi yang paling stabil yang ini, yang oksigennya negatif. Sehingga sesuai dengan FTIR yang ada di soal, maka struktur yang tepat dari diisosianat seperti ini. Nah,
Dan struktur ini juga mendukung untuk diisosianat mengalami resonansi dengan ikatan rangkap di benzen ya. Jadi nanti oksigennya ini akan balik lagi jadi rangkap 2, terus ini rangkap 3-nya putus, terus pindah ke sini, terus nanti beresonansi di benzena. Nah, makanya struktur yang paling stabil dari diisosianat seperti ini. Nah, ini jawaban untuk yang G. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 3. Untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Saya usahakan akan upload segera sebelum OSN nanti dimulai. Saya usahakan semua pembahasan akan selesai sebelum OSN dimulai. Nantikan pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian yang sedang mengikuti OSN, yang butuh pembahasan OSN. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.